Antal alimul hakim. Ini memang kalau berbicara masalah nafkah, ya kadang-kadang ibu-ibu ini bingung. Sebenarnya nafkah itu sudah masuk belanjaan atau belum? Nah, ini kan bingungnya begitu. Karena ada yang bilang, oh ini nafkah beda dengan belanja, uang belanja beda dengan nafkah. Jadi kasih nafkah dulu, nanti belanja lain lagi. Nah, padahal di sini kalau kita lihat dari nafkah itu sendiri, nafkah itu kan hak seorang istri atas suami. Artinya yang mewajibkan nafkah itu, ya, atau yang diwajibkan baginya nafkah, yaitu suami, diberikan kepada istri dan anak. Ini kalau berbicara masalah nafkah. Pertama, sebenarnya berapa sih nafkahnya? Apakah istri itu kalau seandainya misalnya mau ingin cari sendiri, ya kan, cari sendiri uang, ya, pertama begini, harta suami itu ada bagian istri, tapi bukan harta istri itu ada bagian suami. Jadi kalau istri misalnya ketika dia menikahi, ya misalnya sang suami menikahi istri ini, akhirnya apa? Tapi istrinya sudah punya harta bawaan. Harta bawaan ini bukan milik suami. Ya, jangan kita katakan, oh ini istri saya kaya, ini berarti uangnya ini milik saya juga ini. Ya, tidak demikian. Ya, tapi apa? Tapi hartanya si suami itu ada miliknya istri. Ada ya, tapi bukan semua ya. Tidak ada istilah bilang harta suami, harta saya. Jangan. Kalau seandainya harta suami, harta sang istri, berarti semuanya dong milik si istri. Tidak, tapi ada haknya istri di dalamnya. Nah, justru itu di sini, kalau misalnya istrinya bilang begini, oh saya pengen usaha. Nah, usaha ini nanti kalau istrinya dia baik, sudah dia akan kasih. Tapi kalau istrinya bilang, ah tidak, saya tidak akan kasih sama kamu. Boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ini kalau berbicara hukum ya. Cuman kalau istri begitu, bakhil bin bonggili namanya itu. Ya kan? Intinya di sini, dalam masalah nafkah, tetap sang suami diwajibkan ya untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, begitu juga menafkahi siapa yang wajib dinafkahi seperti ibunya. Nah, cuman di sini ada beberapa syarat. Ya, apakah penjelasannya harus mau dijelaskan terlebih dahulu? Ya, memang begini ya. Kalau misalnya dia sudah menikah, berarti tanggung jawabnya ini sudah lebih. Kalau misalnya dia punya ibu masih ada, dia punya istri dan anak misalnya, maka tanggung jawabnya itu semua. Tapi ingat, tapi harus memenuhi syarat. Kalau seandainya bapaknya dan ibunya ini termasuk orang yang fakir, dan dia juga misalnya fakir dan juga tidak sakit, ya, fakir dan sakit misalnya, artinya tidak mampu untuk bekerja, maka di sini wajib tanggung jawab sang anak untuk menafkahi kepada orang tuanya. Tapi kalau seandainya bapaknya ini kaya, ibunya kaya, ya begitu juga dia kaya, kemudian kata si ibu, oh tidak, kamu wajib menafkahi saya, padahal kaya ibunya ini, karena bencinya dia kepada istri misalnya, bencinya dia sama anak mantu istilahnya. Nah, maka di sini tetap tidak diwajibkan bagi suami untuk menafkahi ibunya. Nah, ini penting sekali ya. Nah, oleh karena itu memang bicara masalah nafkah ini insya Allah intinya berapa sih jumlahnya? Jumlahnya itu kalau si suami berikan kepada istri dalam fikih ya, dalam fikih, karena memang kalau ibu-ibu itu, kalau kita lihat dalam fikih, ibu-ibu itu sebenarnya tidak wajib cuci baju. Istri itu tidak wajib masak. Ini semuanya hak si ini di suami semua. Ya, sebenarnya seperti itu. Istri itu cuma di dalam kamar. Urusannya itu melayani seperti itu. Tapi di sini ada namanya rasa sayang, rasa cinta, ya. Justru itu sebenarnya kalau bicara masalah nafkah jangan perhitungan deh. Ini kadang-kadang ini suami ini bakhilnya bukan main, ya kan? Jangan perhitungan. Kenapa? Anggap saja ketika kita kasih lebih daripada permasalahan fikih ya, kadang-kadang dia ukur. Karena kalau fikih, berat sekali kalau fikih. Cuman uang baju, uang pakaian, kemudian makanan itu 7,5 ons. Ya, 7,5 ons. Ya, taruh 2 kali. Jadi 2 mut itu, 1 mut itu 7,5. Berarti kalau 2 mut berarti 1,5 atau 1,5 liter. Makanan itu 1,5 liter setiap hari kepada. Ini kan belum kalau istri, kalau suami kan dia belanja banyak, dikasih uang sama istri, ayo belanja. Anggap saja kelebihan itu adalah rasa terima kasih kita kepada istri karena sudah cuci baju, karena sudah buatkan makanan kepada kita. Nah, sebenarnya jangan perhitungan. Ya, kalau misalnya suami bakhil, pasti istrinya itu tidak suka. Pasti pelayanannya kurang. Ya kan? Betul tidak ibu-ibu?